Halo yang udah join. Ada siapa nih? Halo, Juandi sama Anissa. Dari mana nih? Juandi dari Lombok. Oh, dari Lombok. Oh, Anissa masih connecting ya? Oke, dari Lombok kelas berapa? Kelas 12? Gap ya. Oh, gapir. Hmm. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Niatnya mau kemana? Mau universitas mana maksudnya? Oh sorry, saya kira udah senyalain tadi. ITB, amin. ITB, amin. Ambil apa? Teknik lingkungan. Oh, sipil. Berarti FTSL. Oh iya, FTSL. Tapi kan pecahannya. Iya, mantap, mantap, mantap. Semoga masuk ya tahun ini. Tahun depan. Amin. Tahun depan. Kenapa ambil teknik lingkungan? Karena banyak sekali PR saya di kampung. Oh, ini sambil nunggu yang lain ya, yang belum join. Ini sih Anissa masih connecting. Iya kayak. Sambil nunggu-nunggu yang lain. Berarti ini UTBK yang kedua nanti. Iya benar. Oke, oke. Nah, ada yang masuk lagi. Halo Esther. Ada Esther. Sambil nunggu yang lain ya. Sini ada Esther. Halo Esther, dari mana nih? Gak ada juga, lagi connecting juga. Baru yang join baru 3 nih. Udah gak suka kali ya fisika. Nunggu 5 menit kali ya buat nunggu yang lain. Nanti setelah itu mau berapapun orangnya kita mulai aja. Oke.
Kita mulai jam 18.40 menit. Ya, sambil nunggu yang lain. Halo nih yang baru datang, ada siapa nih? Mustofa, Esther. Dari mana nih? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah jauh-jauh ya. Nih ada yang masuk lagi. Oke. Baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 orang nih. Bentar lagi kita mulai aja kali ya. Ini pada mau niatan kuliah di mana nih? Ada yang mau ke Unpad juga? Iya, gimana Mas Bapak? Jogja, insya Allah. Ah, mau UGM berarti? Poin. Ah, UGM. Kirain ambil UGM. Enggak kuat. Nggak kuat. Kan dicoba dulu. Iya, iya. Ada Anissa Putri. Tuh. Ini siapa nih? Sunshine. Sunshine. Lucu banget namanya. Nah, oke, berhubung sudah jam 18:40 menit, kita mulai aja kelasnya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama kakak Aryani Nurul Huda udah tercantum di poster. Kakak merupakan mahasiswa fisika S1 di Universitas Pajajaran. Jurusannya jurusan fisika. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja mulai kelasnya. Oke, hari ini kita bakal membahas soal mengenai apa nih? Gerak lurus. Ada yang tahu nggak gerak lurus itu terbagi menjadi berapa? 2, Kak. 2, iya. Apa aja tuh? GLB, GLBB. Oke, GLB dan GLBB. Oke, ada yang tahu apa bedanya GLB dan GLBB? Ada yang tahu? GLB percepatannya sama dengan 0. Percepatannya sama dengan 0. Kalau GLBB? Ada percepatannya. Ada perlambatan juga, tergantung. Oke, gerak lurus. Terbagi menjadi 2, betul, ada GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB itu kata kuncinya, dia memiliki kecepatan yang konstan. Otomatis dia tidak memiliki percepatan. Sedangkan untuk GLBB, dia yang konstannya itu adalah percepatan.
Dia bisa mengalami percepatan ataupun bisa mengalami perlambatan. Betul sekali. Nah, oke, kita langsung aja mulai ke soal yang pertama. Nah, soalnya ini di sini ada sebuah grafik V terhadap T. Nah, grafik ini merupakan grafik gerakan sebuah mobil di mana yang ditanyakannya itu adalah percepatan ketika bergerak semakin cepat. Oke, berarti grafik ini merupakan grafik apa? GLBB. GLBB, oke. GLBB. Oke, karena grafik ini GLBB, berarti untuk mencari percepatannya, masih ingat rumusnya? Untuk mencari percepatan pada GLBB? Ada yang tahu? Oke, untuk GLBB, Kecepatan bagi waktu. oke, A itu sama dengan kecepatan delta V per delta T. Boleh pakai yang ini. Coba kita masukkan. Delta V-nya berarti 30 dikurangi 10. Jadi V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Sama dengan 20 per 10. Sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke. Ini oke betul. 2 meter per second kuadrat percepatannya. Ini masih soal yang mudah ya. Jawabannya yang D. Betul. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya soal apa nih? Logika. Jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan 0, maka ada yang tahu rumus kecepatan rata-rata itu apa? Ada yang tahu? Rumus kecepatan rata-rata? Nggak ada nih, nggak ada yang tahu? V rata-rata itu sama dengan jarak per waktu apa perpindahan per waktu? Jarak per waktu karena kecepatan, bukan kecepatan. Iya, jarak perpindahan per waktu, bukan kelajuan, sorry. Oke, perpindahan delta S per delta T. Oke, delta S-nya itu adalah perpindahan per waktu, delta T. Nah, karena di sini merupakan kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata, berarti jarak per waktu. Sehingga, jika di sini itu diketahui kecepatannya 0, maka kalau kecepatan 0 yang adalah, maka yang akan menghasilkan 0 hasilnya, itu perpindahannya juga harus 0. Karena 0 dibagi dengan nilai itu hasilnya bakal 0. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Sampai situ, ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada dua grafik. Dua buah mobil, A dan B terpisah satu sama lain. Mobil B ini berada di titik 2 km dari mobil A. Dan keduanya mulai bergerak saling mendekat. Grafik berikut ini menggambarkan gerakan kedua mobilnya. Nah, ini grafik yang A itu untuk mobil A, grafik yang B itu untuk mobil B. Nah, jika kedua mobil tersebut bertemu di titik P, dan setelah menempuh waktu T, maka besarnya T itu berapa? Gitu. Oke, sebelum itu, Kakak tanya dulu, untuk mobil A ini, grafiknya atau mobil A ini bergerak dengan GLB apa GLBB?
GLB. Oke, GLB. Kalau yang mobil B? GLBB dipercepat. Oke, betul. GLBB. Di sini ada dua mobil A dan mobil B. Di mana mobil A kita ilustrasikan dan mobil B ini terpisah sejauh 2 km atau sama dengan 2000 meter. Nah, jika kedua mobil tersebut bertemu di titik P, kita misalkan itu di sini titik P-nya bertemu di titik P dan setelah menempuh waktu T. Jadi setelah menempuh waktu T, dia bakal bertemu di titik P. Maka bakal ada jarak SA ke P dan jarak SB ke P. Nah, jarak SAP dan SBP itu sama dengan kalau dijumlahkan 2000 meter. Sehingga untuk mencari waktunya, itu kita bisa pakai persamaan 2000 meter atau jarak total itu sama dengan SAP ditambah SBP. Maka 2000 sama dengan SAP. Rumus jarak pada GLB, ada yang tahu? Rumus jarak PT. Oke. VA kali T ditambah, ini jarak pada GLBB? Ada yang tahu? Jarak itu V0 T V0 plus kali 1/2 GT AT kuadrat. Tengah AT T kuadrat. kuadrat. Oke. Di sini diketahui VA-nya itu 30. 2000 sama dengan VA-nya 30, T-nya ditanyakan, ditambah V0-nya. Kita lihat di grafik, untuk mobil B itu V0-nya 0 ya. V0-nya 0, maka tinggal setengah. Nah, kita cari dulu A-nya. A sama dengan delta V per delta T. Sama dengan 16 min 8 per 4 min 2. Sama dengan 8 per 2. Sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kali 4 T kuadrat. Maka 2000 sama dengan 30 T. Ini dicoret, hasilnya ditambah 2 T kuadrat. Kita lanjut ke sini. Kita jadikan sebuah persamaan, maka 2T kuadrat ditambah 30T ditambah 2000, ditambah dikurang. Pindah ruas jadi negatif. Dikurangi 2000 sama dengan 0. Atau kita perkecil jadi T kuadrat ditambah 15T dikurangi 1000 sama dengan 0. Selanjutnya diapakan? Ada yang tahu untuk mencari T-nya diapakan? Faktorin. Faktor kan. Difaktorin. Berapa nih faktornya? 1000 itu Bagi 2 dulu. kali 2? Dari bagi 2 sorry. Udah dibagi 2. 1000. 25 sama 4. 40 ya? Ingat. 25 sama Benar. 25 sama 40 di sini 25, ini 40. Di sini yang positif 15, berarti yang positifnya itu 40, yang negatifnya 25. Sama dengan 0. Maka T sama dengan 25 atau T sama dengan
min 40. Kita ambil yang Positif. positif. Kenapa? Karena waktu kan harus positif. Karena waktu harus positif. Karena Kenapa mutlak. harus positif? Ada yang tahu? Karena mutlak kan. Karena mutlak. Masih ingat waktu itu besaran apa coba? Besaran apa ya? Besaran pokok. Pokok. Bukan yang itu. Ada yang satu lagi. Besaran vektor. Enggak. Besaran? Ini di chat ada nih. Apa nih? Oh, besaran pokok. Bukan besaran, iya besaran pokok. Tapi ada yang satu lagi apa? Tahu nggak? Tadi kebalikannya lawannya. Vektor apa? Besaran vektor lawannya apa? Nah, iya. Skalar. Saklar. Besaran saklar. Kok saklar sih? Skalar. Jadi T ini merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja gitu. Oke, untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Saklar. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh. Kalau tadi itu bergeraknya saling mendekat, yang ini saling menjauh. Dari saat T sama dengan 0 second dengan kecepatan konstan, berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T sama dengan titik-titik sekon, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter. Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah, nah ini soalnya emang mirip dengan soal yang tadi. Kalau tadi itu mendekat, yang ini itu menjauh. Masih dengan ini sama konsepnya, maka akan 1.200 itu akan sama dengan SA ditambah SB. Ini konsepnya sama dengan yang sebelumnya. 1.200 sama dengan SA-nya. PT plus PT. Mobil A itu bergerak GLB apa GLBB? Konstan katanya dua-duanya. Berarti GLB. GLB, oke. Berarti ini VA kali T ditambah VB kali T. 1.200 sama dengan V-nya 20, T-nya ditanyakan, ditambah 30, T-nya ditanyakan. 1.200 sama dengan 50 T. Maka T sama dengan 1.200 dibagi 50. Atau sama dengan 24 second. Oke, T-nya nemu nih 24. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, jarak tempuh mobil A. Langsung aja kita masukkan SA sama dengan VA kali T. Sama dengan 20 kali T-nya 24. 20 kali 24, 480 meter. Berarti jawabannya ya D. Ada yang ingin tanyakan dulu? Untuk soal yang ini? Atau udah cukup paham? Rasanya cukup. Oke. Kayaknya cerita yang tadi deh. Soalnya yang tadi ada apa namanya? GLBB.
Oke. Yang tadi GLBB. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soalnya seorang pengendara sepeda motor berkendara di sepanjang jalan lurus dengan kecepatan 15 meter per sekon dan akan melewati sebuah perempatan. Pengendara tersebut melihat lampu lalu lintas menyala kuning, tetapi dia tidak mengurangi kecepatannya. Akhirnya, saat lampu menyala merah, dia menerjang melintasi perempatan. Nah, tepat setelah melewati pos polisi yang berada di pojok perempatan, polisi yang sudah memarkir motor di depan pos mulai mengejarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Oh, ini harusnya percepatan, bukan kecepatan ya. Dengan percepatan. Sebentar, kita ganti dulu. Tipe nih. Dengan percepatan. Oke. Dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Akhirnya, pengendara dapat dikejar polisi tepat sebelum perempatan berikutnya. Jarak kedua perempatan tersebut adalah, nah, kebayang soalnya? Dia Kebayang nggak soalnya? kepanjangan. Panjang, iya panjang. Oke, jadi di sini ada pengendara sepeda motor dan juga polisi yang mengejar pengendara tersebut, gitu ceritanya. Nah, kita ilustrasikan misalkan di sini ada pengendara motor, di mana pengendara motornya itu memiliki kecepatannya itu 15 meter per second. Nah, lalu pengendara tersebut tidak melihat lampu lalu lintas, jadi dia menerobos lampu merah. Akhirnya dikejar oleh Pak Polisi. Nah, ini sini ada motor. Lalu ada Pak Polisi yang mengejar. Dengan percepatannya itu 2 meter per second kuadrat. Ini polisi, ini motor. Nah, akhirnya pengendara dapat dikejar polisi tepat sebelum perempatan berikutnya. Jadi misalkan di sini itu perempatan yang pertama, warna. Di perempatan yang pertama, ngejar sampai perempatan yang kedua. Ini yang A, misalkan ini B. Nah, berarti kalau misalkan kan polisinya itu mengejar dari perempatan yang pertama, maka SAB, jarak A ke B, atau jarak perempatannya itu akan sama dengan jarak Pak Polisi dan juga jarak si pengendara motornya. Karena itu sama-sama bergerak dari perempatan pertama ke perempatan kedua. Nah, kalau kayak gitu kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini menghalangi. Nah, maka SP itu akan sama dengan S motor. Nah, Pak Polisi itu bergerak secara GLB apa GLBB? GLBB. 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 Berarti pakai rumus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Sama dengan pengendara motornya itu GLB apa GLBB? GLB. GLB berarti V0. Nggak tahu. Nggak tahu? Dia di sini cuma punya kecepatan. Dan di sini juga pengendaranya itu tidak mengurangi kecepatannya. Sehingga disimpulkan bahwa pengendara motornya itu bergerak secara GLB. Gitu. Jadi kecepatannya tetap 15 meter per second. Pi kali T berarti. Oh iya. Paham? Paham. Oke. Maka V0 kali T, V0-nya untuk Pak Polisi, dia punya kecepatan awal nggak?
Pak polisinya punya kecepatan awal nggak? Enggak. Nggak, kenapa? Nol, karena Nggak kecepatan diketahui. Karena nggak diketahui. Oke. Karena awalnya Pak polisinya itu kan diam atau sedang sedang memarkir motornya. Lalu pada saat lewat, nah langsung ngegas tuh si Pak polisi dengan kecepatan 2 meter per second. Berarti kecepatan awalnya 0 karena Pak polisinya sedang diam gitu. Kecuali kalau Pak polisinya lagi mengendarai motor juga. Oke, berarti V0-nya 0, maka ini langsung aja setengah, A-nya udah diketahui 2, T-nya dicari sama dengan ini 15 T. Maka yang dicoret jadi tinggal T kuadrat sama dengan 15 T. Nah, T-nya hapus 1, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari perempatan 1 ke perempatan kedua itu 15 second. Nah, kalau udah punya waktunya, berarti untuk mencari SAB kita bisa pakai SP atau SM. Oke, kita cari yang mudah, SM sama dengan VM kali T. Atau sama dengan VM-nya 15 kali 15. 15 kali 15 itu 225 meter. Gitu. Jawabannya yang D. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Paham. Paham, oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini GLBB tentang gerak jatuh bebas. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter, 20 meter. 1 detik kemudian, ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu kedua adalah, kebayang soalnya untuk soal gerak jatuh bebas ini? kebayang banget. Nah, kebayang banget. Oke. Yang pertama dia menjatuhkan batu tanpa kecepatan awal. Berarti VA misalkan sama dengan 0. V0A sama dengan 0. Sedangkan untuk batu yang kedua itu dilemparkan sehingga memiliki V0B itu berapa yang ditanyakan. Gitu. Di sini dia bakal mencapai tanah bersamaan. Gitu. Oke. Kalau kayak gitu, kita cari dulu jarak. Kita cari dulu waktu kecepatan batu A menuju atau sampai ke tanah. Ininya 20 meter. Oke. Kita cari waktunya untuk yang A, batu A. Pakai rumus yang mana? Kalau pengen mencari waktu untuk batu A mencapai tanah. Ada yang tahu? Pakai rumus yang V0 plus AT. V0 plus PT sama AT. dengan V0 plus AT. Nah, PT sama dengan V0 plus AT. PT-nya diketahui nggak? Belum. Belum. Berarti sorry. pakai rumus apa tuh? Mungkin pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus AT. Oh, pakai yang S itu. S sama dengan ya S sama V0T dengan plus 1/2 GT kuadrat. V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Iya, betul. Pakai yang ini. Ini S-nya diketahui 20 sama dengan ini yang untuk yang A. Ini V0A-nya 0, maka tinggal setengah. G-nya 10, T kuadratnya dicari.
Ini kita coret hasilnya adalah 5. 20 sama dengan 5T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 20 per 5. Atau T kuadrat sama dengan 4. T sama dengan plus minus 4. Tapi yang kita ambil adalah T sama dengan 4. Oke. Setelah mencari T, ini untuk TA. Ini TA. Nah, kita cari TB. Kita cari TB. Nah, kata kunci untuk TB ini. 1 detik kemudian, ia melemparkan sebuah batu yang lain. Sehingga TB itu sama dengan TA dikurangi 1 detik. Sama dengan TA-nya. Ini kok 42? Ini kan T kuadrat, berarti T-nya akar 4 itu 2. Maka TA-nya itu 2 min 1. Atau sama dengan 1 second. Nah, kalau udah tahu T-nya, kita bisa mencari V0 B dengan rumus yang sama. SB sama dengan V0B kali T plus setengah GT kuadrat. T-nya untuk yang B. Ini masih sama 20. Dengan V0 B-nya ditanyakan, TB-nya 1 ditambah setengah kali 10, TB-nya 1 kuadrat. 20 sama dengan V0 B, ini dicoret hasilnya 5. Maka VOB sama dengan 20 min 5, atau sama dengan 15 meter per second. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal yang ini? Atau udah paham? Udah paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih tentang gerak jatuh bebas. Soalnya, di suatu proyek pembangunan, petugas sedang menurunkan papan dengan bantuan katrol. Saat papan turun, papan bergerak dengan kecepatan tetap 5 meter per second. Pada ketinggian tertentu, terdapat seekor kucing yang melompat ke bawah menuju papan tersebut tepat setelah 2 detik papan melewati kucing tersebut. Jika kucing jatuh tepat di atas papan, setelah papan menyentuh tanah, maka kucing jatuh dari ketinggian. Untuk soalnya paham? Paham. Oke, paham. Ini mirip-mirip dengan soal yang tadi, di mana pada ketinggian tertentu terdapat seekor kucing yang melompat ke bawah. Oke. Jadi, ada seekor kucing yang melompat ke bawah. Namun, melompat ke bawah menuju papan tersebut tepat setelah 2 detik. Oke, berarti papan dulu, papan, lalu kucing. Bedanya itu 2 detik. Maka, ini jika kucing jatuh tepat di atas papan saat menyentuh lantainya itu sama, maka jaraknya itu akan sama. Maka SP akan sama dengan SK. S papan akan sama dengan S kucing. Untuk papan, itu dia bergerak GLB apa GLBB? Untuk papan, ada yang tahu? GLB, katanya kecepatan tetap. Oke, GLB berarti P kali T. Untuk kucing, itu apa? GLBB, karena dia jatuh bebas. Oke. Tapi loncat sih, ada kecepatan, ada awalnya sih. Oke.
V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini diketahui 5T sama dengan, nah di sini tapi tidak diketahui kucing itu pakai kecepatan awal berapa, berarti dianggap V0-nya itu 0. Ini tinggal setengah kali 10T kuadrat. Maka 5T sama dengan, ini kita coret, 5T kuadrat. Ini untuk TP beda ya, ini untuk yang karena ada perbedaan waktu. Oke, untuk mencari persamaan waktunya, di sini itu kata kuncinya melompat ke bawah menuju papan tepat setelah 2 detik papan melewati kucing. Oke, azan ya. Masih kedengar nggak suaranya? Masih. Atau kita tunggu azan dulu kali ya? Ini deket soalnya itunya apa? Masjidnya. Kita tunggu azan dulu sebentar. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini TP. Sebentar. Nah, untuk itu hubungan TP dan TK ada yang tahu? Apa persamaannya? Dari kata-kata yang ini. Menuju papan tersebut tepat setelah 2 detik papan melewati kucing tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan hubungan TP dan TK? Bentar. TP, TK sama dengan TP kurang 2. Oke. TK sama dengan TP kurang 2. Oke. Untuk mempermudah, kita gantinya TP aja, karena TK-nya kuadrat. Maka TP akan sama dengan TK plus 2. Kita ganti TP-nya dengan TK plus 2 sama dengan 5
TK kuadrat. Maka 5TK plus 10 sama dengan 5TK kuadrat. Kita jadikan bersamaan 5TK kuadrat min 5TK min 10 sama dengan 0. Lanjutin ke sini. Maka kita bagi 5 jadi TK kuadrat min TK min 2 sama dengan 0. Oke, ada yang tahu faktornya berapa? Faktornya berapa? Ini 2 dan 2. 2 dan 2. 2 yang ininya 1. Berarti 2 dan 1. Ada yang di chat apa katanya? T min 2, T plus 1. Oke, betul. T min 2, T plus 1. Maka yang diambil adalah TK sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah S kucing. Maka kucing jatuh pada ketinggian. Kita masukkan ke sini. Sini aja. SK sama dengan setengah GT kuadrat. Sama dengan setengah kali 10, T-nya 2 kuadrat. Ini coret, hasilnya 5. 5 kali 4. Sama dengan 20 meter. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk soal yang ini? Kita udah paham? Paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini, ini masih soal yang Pak Bambang sedang mengendarai mobilnya di daerah pedalaman. Bentar ini. Nah, dengan kelajuan tetap 72 km per jam. Di jalan lurus sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba beberapa meter di depan mobilnya ada pohon tumbang yang menghalangi jalan, di mana jarak mobil dan pohon adalah 120 meter. Karena terkejut selama 2 detik, Pak Bambang masih terpana dan menjalankan mobilnya dengan laju tetap. Setelah sadar, dia segera menginjak rem dan mobil menjadi bergerak diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Apakah mobil Pak Bambang menabrak pohon? Yang ditanyakannya itu. Oke. Untuk soalnya, paham? Paham. Sebentar, kayaknya nggak bisa di... Sebentar. Mau tambahin dulu slide-nya. Karena nggak akan cukup dikerjakan di situ. Oke. Sebentar. Katanya not responding. Atau ada yang mau coba mengerjakan? Untuk soal yang barusan, sebentar ya, masih net katanya lagi bermasalah. Oke.
Udah muncul lagi? Oke. Oke. Udah, Kak. Oke. Ada yang coba ngerjain untuk soal yang ini? Ya, paham kan? Tadi kita kerjain di sini. Tapi ini. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya dengan kelajuan tetap. Berarti V-nya itu sama dengan 72 km per jam. 72 km per jam. Lalu tiba-tiba beberapa meter di depan mobilnya ada pohon tumbang yang menghalangi jalan, di mana jalan mobil dan pohon itu, jarak mobil dan pohon itu 120, berarti S-nya itu sama dengan 120 meter. Karena terkejut selama 2 detik, Pak Bambang masih terpana dan menjalankan mobilnya dengan laju tetap. Setelah sadar, dia segera menginjak rem. Nah, ini perlambatan A sama dengan negatif 2 meter per second, lalu ada jeda waktu, itu selama 2 detik. Gitu. Berarti kita cari jarak sampai si mobil Pak Bambang itu berhenti. Gitu. Jadi awalnya dia bergerak dengan kecepatannya 72 km per jam, atau kalau diubah ke meter per sekon berapa? Ada yang tahu? 72 km per jam diubah ke meter per sekon? 72.000 bagi 3.600. Berapa itu? 72.000 3.600. Sama dengan berapa ya? Bentar. 2 sama dengan 20. Oke, 20, betul. Sama dengan 20 meter per second. Lalu setelah 2 second, mobil tersebut mengalami sebuah perlambatan negatif 2 meter per second. Lalu ada pohon nantinya di sini misalkan. Atau jangan dulu ada pohon, sampai berhenti, berarti misalkan di sini mobilnya berhenti, itu bakal memiliki PT sama dengan 0. Oke, berarti ini jarak yang pertama, S1, ini S2. Kenapa dibagi 2? Karena awalnya dia bergerak secara GLB, yang S1 itu GLB, karena kecepatan konstan. Yang kedua dia diperlambat, berarti GLBB. Oke. Kita cari jarak pertama dan jarak kedua. Maka jarak totalnya, S total ditulis dulu, S total sama dengan S1 ditambah S2. Oke, untuk S1. S1-nya berarti V kali T. Sama dengan V-nya 20. T-nya 2. Maka akan sama dengan 40 meter. Sekarang untuk mencari jarak yang kedua. Berarti kita pakai, di sini kecepatannya itu berapa? Setelah 2 second, itu kecepatannya sudah berubah atau masih 20 meter per second kecepatan awal di sini? Masih dong, baru dia akan berkurang. Oke, 20 meter per second. Berarti untuk mencari S2, itu kita pakai rumus apa?
2 sama dengan P0 minus AT. Minus AT. Di mana? Minus AT. Sorry. P0T minus 1/2 AT kuadrat. Oke, V0. Berarti pakai V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Min nggak? Tapi di sini T-nya udah ada atau belum? Oke, min. Belum. Boleh kita ganti dulu. Di sini untuk jarak yang kedua, T-nya udah diketahui belum? Coba. Selain Belum. rumus yang ini, ada lagi nggak? Untuk mencari S pada GLBB? Ada. Yang mana? V0 kuadrat minus 2AS. Oke, V0. Berarti ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. 2. VT-nya kita anggap 0 sama dengan V0-nya 20 kuadrat min 2. A-nya 2 kali 2, S-nya dicari. Maka 0 sama dengan 400 min 4 second, jarak S. Maka 4S sama dengan 400. Maka S sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh mobil itu sama dengan 40 ditambah 100. Sama dengan 140 meter. Nah, ternyata jarak yang ditempuh oleh si mobil ini melebihi jarak antara mobil dan pohon. Balik lagi ke soal. Nah, di sini kan diketahui jarak mobil dan pohon itu 120. Tapi jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti itu 140. Maka jawaban yang tepatnya itu ABC. B ya. B. Iya, B. Ya, karena mobil bergerak lurus beraturan dengan kelajuan tetap. ABC yang ini salah, karena dia tetap. Kalau tetap berarti sampai akhir dia punya kecepatan. B, ya karena mobil berhenti pada jarak 140 meter, artinya lebih besar dari 120. Oke, ya karena setelah direm, mobil masih bergerak sejauh 110. Iya, 110. 140 dikurang 100. Tadi kan berarti 140. Berarti bukan 110, tapi 100. Iya. Berarti salah juga. Kenapa? Tidak, karena mobil yang ini juga salah, yang ini juga salah. Berarti jawabannya cuma yang B. Gitu. Ada yang ingin ditanyain dulu untuk soal yang ini? Atau udah paham? Kasih apa namanya? Tips simpel supaya kita nggak lelah ke soalnya banyak. Tips simpel supaya kita nggak lelah gimana maksudnya? Supaya nggak ngulang-ngulang. Kalau saya kayak ini bakal ngulang-ngulang. Ngulang-ngulang. Ya karena panjang soalnya maksudnya. Oh, tipsnya mungkin kita harus pahami. Makanya tadi kan nanya, paham nggak soalnya? Nah, jadi harus paham dulu sama soalnya, lalu paham juga konsepnya. Konsepnya kalau GLB sama GLBB itu tidak jauh dari
rumus-rumusnya. Kalau GLB itu cuma S kali T, kalau GLBB yang 3 itu rumusnya, dan juga harus ingat kata kuncinya. Kalau GLB itu kecepatan konstan, kalau GLBB percepatan konstan. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu soalnya, biar bisa langsung mengerjakan. Gitu. Kalau misalnya nggak paham-paham, nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk belajar gitu, untuk belajar nggak apa-apa dibaca berulang-ulang. Nanti kalau misalkan udah terbiasa menemukan soal seperti ini, mungkin akan langsung terbaca. Oh iya, soalnya kayak gini, rumusnya pakai ini, dan kayak gitu-gitu. Jadi kebayang gitu. Jadi fisika itu kalau soalnya cerita, itu kita harus pintar membayangkan. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini waktunya udah habis ya? Udah, Kak. Oke. Ada yang Aduh, ingin dikit ditanyain dulu? banget. Dikit banget. Oke, nanti lain kali belajar lagi fisikanya. Oke, kalau gitu ada yang mau dikonfirmasi lagi mengenai GLB dan GLBB-nya? Atau udah paham? Oh, udah paham kali ya? Oke, kalau gitu, karena waktu sudah menunjukkan 7.34, udah lebih 4 menit, kita akhiri aja dengan bacaan basmalah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang udah join, dan semoga kalian bisa lulus UTBK tahun depan ya. Amin, Kak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kakak, banyak. Kenapa? Kakak lulus jalur apa? Kakak lulusnya jalur SN. Ya, tapi Selamat. pernah berjuang buat SBMPTN, karena kalau SN itu kan ya keberuntungan ya. Dan juga kalau SN itu dulu waktu kakak itu SBMPTN-nya itu peralihan. Maksudnya peralihan itu yang waktu poinnya itu awalnya ada plus, 4. minus, sama kosong. Lalu tiba-tiba ada diganti kebijakannya menjadi apa tuh? Yang mudah, sulit, sama sedang kayak sekarang untuk kebijakannya. Jadi benar-benar kayak aduh udah nggak jelas nih SBMPTN-nya seperti apa karena kebijakannya berubah-ubah, akhirnya memanfaatkan SNPTN gitu. Tapi kalian juga kalau misalkan ada kesempatan untuk SNPTN, jangan pernah sia-siakan. Jadi cari strategi biar nilai kalian tuh masuk ke universitas yang emang bisa menerima kalian gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kenapa? Di Univ apa? Oh, universitas di Unpad, Universitas Pajajaran. Iya. Berarti yang di poster tuh fotonya kakak. Kenapa? Yang di poster tuh fotonya kakak kayaknya. Iya. Foto siapa? Beda ya? Oke, kalau gitu kita akhiri aja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kalau misalkan masih kurang, bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.